Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Poliama ya. Para mitra semuanya dimanapun Anda berada, senang sekali Nia Aldiansyah hadir untuk program Dialog Interaktif hari ini. Dan seperti yang sudah dijadwalkan ya, kalau hari ini kita bakal ada dialog interaktif bersama kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo. Dan tema untuk hari ini ya adalah tentang jaminan fidusia maksudnya ya. Dan untuk hari ini kita udah ada narasumber nih. Langsung saja kita menyapanya. Ada Bapak Hadianto SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua kepada Mitra Poliama Ya. yang hadir, yang menyaksikan atau mendengarkan acara ini. Oke, untuk narasumber berikutnya kita ke Pak Ramlan. Selamat pagi Pak Ramlan. Ya. Selamat pagi Mbak Nia. Iya, Pak Ramlan ini selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum ya. Ya. Oke, mau tanya kabarnya dulu nih. Apa kabar ya untuk hari ini Bapak Hadi sama Pak Ramlan? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Iya. Dan yang terpenting mungkin Mbak Nia, kita bahagia selalu. Alhamdulillah, tetap bahagia ya Pak ya, apapun itu kondisinya saat ini ya. Alhamdulillah. Oke, untuk para mitra semuanya, ya, untuk para mitra semuanya juga kita berharap ya, mudah-mudahan untuk segala aktivitas apapun hari ini semoga dilancarkan, diberikan limpahan berkah rahmat, juga rezeki, insya Allah ya. Oke, untuk topik hari ini seperti yang udah dikasih tahu tadi ya, bahwa topik hari ini adalah tentang jaminan fidusia. Mungkin untuk sebagian orang belum tahu ya apa itu fidusia. Untuk Bapak Hadi bisa dijelaskan? Oh ya, terima kasih buat Mbak Nianya, juga buat para pemirsa Radio Poliama 104,2 FM di seluruh Provinsi Gorontalo. Mungkin juga ada sahabat-sahabat mitra yang berada di luar Provinsi Gorontalo. Iya. Ya, tentunya pada pagi ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengadakan acara dialog interaktif terkait dengan jaminan fidusia. Iya. Ya. Para pemirsa Mitra Poliama yang kami hormati, kami banggakan, betul apa yang disampaikan Mbak Nia, itu sebagian mungkin banyak yang tidak tahu apa itu fidusia. Iya, betul. Ya. Tentunya fidusia ini adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oke. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita ya. Iya. Teman-teman, kadang-kadang masyarakat kita itu ketika kredit kendaraan, ya bermotor, roda 2, roda 4 gitu ya, atau benda-benda yang lain yang ternyata ada permasalahan, terjadi wan prestasi, ya, akhirnya ada hal-hal yang pelanggaran hukum. Iya, betul. Nah, itu yang sementara ini kita coba jelaskan kepada masyarakat apa itu fidusia sesungguhnya. Ya, tentunya fidusia ini adalah mempunyai dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, tadi sudah kami sampaikan apa itu fidusia, kemudian apa yang dikatakan jaminan fidusia. Adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberian fidusia
sebagai anggunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Nah itu Mbak, sementara ya apa itu fidusia. Ya. Oke, dan untuk fidusia ini sendiri ini mungkin banyak yang ini mungkin ada kaitannya sama yang namanya kredit gitu ya Pak ya. Iya. Ya, tentu. Dan ini mungkin hampir sebagian masyarakat di Gorontalo ini, bukan cuma di Gorontalo, di semua kalangan ini pasti ada terlibat dengan yang namanya kredit ini. Dan yang namanya kredit juga tidak selamanya berjalan dengan mulus kan Pak, pasti ada hambatan-hambatan di tengah-tengah perjalanannya. Betul. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini, pemberi dan juga penerima jaminan fidusia itu seperti apa Pak? Nah ini dia teman-teman sekalian, ada yang disebut sebagai pemberi fidusia dan ada juga penerima fidusia. Yep. Nah tentunya ini antara kreditor dan debitor. Nah ini si kredit motor ini sering kita sebut sebagai kreditor ya Pak Ramlan ya. Kemudian pemberi fidusia ini debitur ya. Ini adalah pembiayaan. Nah, memang yang terjadi di masyarakat kita seringkali terjadi one prestasi. Ya, ada keterlambatan pembayaran. Iya, betul. Nah, sehingga ada permasalahan hukum di situ sebenarnya. Tetapi dengan adanya jaminan fidusia ini sebenarnya sudah menjamin sih. Sudah menjamin sekali gitu ya. Hanya teman-teman sekalian pemirsa itu karena tidak ada kesempatan untuk membaca ya, atau mendengarkan seperti sekarang, atau menonton ya, terkait dengan fidusia ini gitu kan. Karena teman-teman di masyarakat kita ini ketika ingin memiliki kendaraan itu tujuannya hanya memiliki. Ya. Sementara perjanjian itu kadang-kadang tidak dibaca lagi. Tidak dipelajari lagi. Disuruh tanda tangan langsung tanda tangan. Ini yang terjadi di masyarakat kita ketika terjadi one prestasi. Banyak sih Pak. Ditarik, aduh jadi heboh. Keberatan, nih sampai ke hukum segala. Sampai masalah hukum. Nah betul. Ini sudah diatur di dalam undang-undang ini terkait dengan pada jaminan fidusia ini. Ya, sebagaimana kreditor dan debitor itu diikat oleh perjanjian pokok. Nah, perjanjian pokok ini akan memuat perjanjian-perjanjian tentang perikatan bagaimana terjadinya pembelian secara kredit dan apa akibat hukumnya apabila tidak terbayarkan atau terjadi one prestasi. Nah, jaminan fidusia ini sendiri adalah perjanjian ikutan. Perjanjian ikutan. Seperti apa itu Pak? Nah, seperti ini kok ikut-ikutan ya? Iya, betul. Ini kok ngikut-ngikut gitu ya. Nah, ini yang mengikuti ini mempunyai konsekuensi yang sangat tinggi sekali untuk kepastian hukum ya. Karena ketika perikatan pokok itu antara debitur dan kreditur itu diperjanjikan dengan akta yang dibuat oleh notaris, disepakati perjanjian pokoknya. Kemudian di dalam perjanjian pokoknya itu akan memuat bahwa perjanjian ini akan dijaminkan fidusia. Nah ini akan dilakukan perjanjian fidusianya, perikatan fidusianya antara debitur dan kreditur itu dengan mendaftarkan kepada Kemenkumham. Kemenkumham. Nah itu akan terbit namanya sertifikat jaminan fidusia. Nah ini akan diatur nanti Pak Ramlan akan menjelaskan secara teknisnya itu ya. Secara teknisnya bagaimana sih kok bisa perjanjian fidusia ini menjadi problem yang saat sekarang sangat pelik ya. Ya, terutama di Provinsi Gorontalo juga ya. Karena sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya perjanjian fidusia ini diatur dari tahun 1999. Wah. Ya, cukup lama ya, cukup lama sekali ya. Berapa puluh tahun dan ya. itu sudah perjanjian fidusia itu luar biasa ya. Untuk saat ini saja di Gorontalo sendiri ya yang sudah terdaftar itu
jumlahnya cukup signifikan juga ya, yang didaftar fidusia ini itu totalnya sampai 12.739. Wah, Masya Allah, banyak sekali. 12.000 di masyarakat kita di Gorontalo ini mengadakan perjanjian fidusia. Iya. Nah, ini tentunya fidusia ini mempunyai jaminan hukum, mempunyai kekuatan eksekutor apabila terjadi wan prestasi. Ya, intinya yang namanya pembiayaan di wilayah Gorontalo ini harus bekerja sama ya. Wajib ya Pak ya itu ya? Iya, harus bekerja sama dengan semua pihak, ya, bukan saja Kemenkumham ya, tentunya dengan semua, kepolisian juga. Ya, dengan kepolisian, apalagi dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini seringkali kan dijadikan objek. Jangan masyarakat ini dibutakan oleh hukum, tapi diterangilah oleh hukum. Jadi masyarakat kita tuh tidak ada ruginya kalau pintar dengan hukum. Tapi kalau misalkan ada yang bisa dibilang awam ya Pak, soal awam ya itu ya, maksudnya kurang paham gitu ya soal hukum, jadi mereka mau benernya jadi pakai tuntutan segala gitu, jadi dipermasalahkan sampai dengan ke hukum gitu. Itu gimana nanti? Ya tentunya kalau sudah bermasalah itu karena ketidakpahaman dengan fidusia ini sendiri. Ya. Bahkan kalau sudah paham itu, hak dan kewajibannya itu akan selalu dipenuhi. Gitu. Nanti Pak Ramlan kemudian dibantu Pak Jaki akan menjelaskan secara substansi teknisnya. Karena teman-teman ini juga akan menjelaskan secara substansi teknis, karena mereka adalah teman-teman ini pelaku juga. Pelaku maksudnya bukan pelaku yang macam-macam ya. Maksudnya itu ketika ada permasalahan di masyarakat, kemudian masuk ke ranah hukum, kebetulan teman-teman ini dipanggil untuk memberikan keterangan ahli, membantu mengklirkan ini loh duduk persoalannya ini seperti ini, maka teman-teman memberikan keterangan secara normatifnya seperti ini. Yang selama ini masyarakat bahkan APH juga itu bahkan ya bukan tidak memahami sepenuhnya, tapi dengan pergeseran nilai budaya, kemudian peraturan-peraturan yang baru jadi mengakibatkan miskomunikasi saja sih kalau menurut saya. Gitu. Dan mohon maaf tadi saya kayaknya langsung melangkah ke jaminan ya. Tapi untuk pertanyaan yang pertama nih ke Pak Ramlan ya. Harusnya ini pertanyaan yang pertama ya, bagaimana proses pendaftaran fidusia itu? Seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Mea atas kesempatannya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat mitra Poliama FM 100,3 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kadif hadir juga bersama kita pada kesempatan ini. Sebelum saya menjelaskan tentang alur proses pendaftaran fidusia, sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadif tadi. Jadi terkait dengan jaminan fidusia, jadi terpisah ya Mbak Nea. Awal munculnya jaminan fidusia itu berawal dari adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit. Saya dengan Mbak Nea kita punya perjanjian kredit. Entah saya yang berhutang atau Mbak Nea yang berhutang. Ya kan? Anggaplah saya yang berhutang. Kemudian oleh Mbak Nea sudah terjadi perjanjian kredit antara kita berdua. Dari perjanjian itu lahirlah sebuah kesepakatan. Pak Ramlan, kira-kira apa jaminan Pak Ramlan di perjanjian kita ini, hutang piutang ini, apa yang bisa Pak Ramlan tambahkan sebagai jaminan buat saya? Itu yang disampaikan oleh Pak Kadif tadi, jaminan ikutan atau aksesoris. Dia mengikuti perjanjian kredit yang kita sepakati bersama. Ya kan? Sehingga saya bilang begini, Mbak Nia, saya punya kendaraan bermotor. Saya punya kendaraan bermotor, saya lengkap identitasnya, ada BPKP, itu akan saya jaminkan untuk hutang saya kepada Mbak Nea. Ya. Nah, barang itu, objek itu yang wajib ketika itu menjadi jaminan buat hutang saya, itu oleh pasal 11 Undang-Undang 4299 wajib untuk didaftarkan. Wajib untuk didaftarkan. Jadi ketika Mbak Nea, saya misalnya tadi sampaikan Pak Kadif, saya wan prestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kredit kita, maka objek jaminan ini yang akan
diambil alih oleh Mbak Nea. Oh gitu. Nah, jaminan sendiri sebenarnya ada banyak macam. Tidak hanya jaminan fidusia, ada jaminan gadai, jaminan hipotek, dan jaminan hak tanggungan. Ya, jaminan hipotek seperti apa sih Pak? Misalnya untuk barang itu, misalnya contohnya untuk itu kapal-kapal besar, kapal-kapal besar yang muatannya 20 ton. Ya, 20 gross ton itu ya, tapi itu untuk jaminan yang kapal-kapal besar, kapal-kapal besar itu hipotek. Nah, tapi kita ke jamin. Kalau bedanya dengan gadai, kalau gadai objeknya harus ditinggalkan, harus dipegang oleh si yang memberi hutang. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah, kalau kelebihannya jaminan fidusia tadi disampaikan Pak Kadif, itu dalam penguasaannya si debitur, si orang yang berhutang. Yang berhutang. Iya. Kalau gadai tidak, gadai dipegang oleh si kreditor. Nah, itu dulu itu perbedaan itu. Jadi istilah untuk debitur, kreditur itu berlaku pada perjanjian kredit kita. Ya kan? Ketika kita memasukkan objek jaminan fidusia dalam perjanjian itu, maka muncullah istilah yang namanya pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia si orang yang berhutang, dan si penerima fidusia orang yang memberikan hutang atau kreditor. Ya begitu. Nah, itu jaminan fidusia. Kemudian bagaimana cara proses itu yang saya tambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadif. Kemudian saya masuk ke bagaimana proses pendaftaran fidusia. Semenjak tahun 2013 ya, tepatnya di tanggal 5 Maret 2013, proses pendaftaran fidusia itu beralih ke proses pendaftaran secara elektronik atau online. Ya, pendaftaran fidusia. Tadinya sebelumnya proses pendaftarannya secara manual, ya kan. Jadi si pemberi fidusia itu mendaftarkan objek jaminan fidusianya bukan mendaftarkan, dia mengurus akta jaminan fidusia di kantor notaris, ya kan. Oleh kantor notaris, proses pendaftarannya secara manual diajukan ke kantor wilayah. Nah, sekarang sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini pendaftarannya sudah secara elektronik. Jadi si pemberi fidusia ya, setelah ini perjanjian sepakati bersama, perjanjian kredit ya, dia datang ke kantor notaris untuk dibuatkan akta jaminan fidusia si pemberi fidusia ya, dengan melampirkan data-data identitasnya. Kalau dia KTP sudah jelas pasti ada KTP. Kemudian kalau dia berumah tangga dia harus ada buku nikah. Kemudian kelengkapan bukti kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia harus juga ada. Kalau misalnya di kendaraan bermotor harus ada BPKB. Itu dilampirkan. Baru dibuatlah yang namanya akta jaminan fidusia oleh notaris. Setelah dibuatkan itu, maka proses pendaftaran ke Kemenkumham melalui aplikasi ahu.go.id diajukan oleh si notaris. Dimasukin syarat-syaratnya, ada surat pernyataannya semua, termasuk aktanya, dimasukin dalam aplikasi. Setelah lengkap, terpenuhi semua persyaratan itu, maka keluar yang namanya kode billing. Kode billing itu bukti pembayaran di bank. Nah, setelah di-store ke bank, setelah di-store kan, secara pada hari itu juga langsung keluar yang namanya tadi yang Pak Kadif sampaikan, sertifikat fidusia. Ya, setelah semua terpenuhi, maka keluar secara elektronik. Kalau dulu manual, kita dikeluarkan dari kantor wilayah. Sekarang sistem itu dicetak oleh kantor notaris, dan kantor notaris sertifikat itu diserahkan ke si penerima fidusia atau kreditor. Seperti itu Mbak Nea. Dan setelah proses pendaftaran fidusianya dijelaskan tadi ya, kita ke bagaimana perbaikan jangka waktunya ini Pak. Seperti yang tadi sudah dibocorkan ya. Jadi perbaikan. Saya bisa Jadi di proses pendaftaran fidusia ada yang namanya perbaikan, ada perubahan, dan ada penghapusan. Jadi pendaftaran, perbaikan, perubahan, dan penghapusan. Kalau pendaftaran tadi yang saya sampaikan. Untuk perbaikan itu dikasih waktu 30 hari. Jadi kalau misalnya Ramlan, tapi tertulis dalam akta misalnya Ramlin. Misalnya yang seharusnya Ramlan tapi Ramlin. Dikasih waktu untuk si pemberi fidusia. Ini contoh, itu contoh ya. Itu selama 30 hari untuk mengajukan
perbaikan. Nah, bagaimana kalau yang perubahan? Kalau perubahan itu misalnya terjadi perubahan jumlah kredit, ya, kayak nilai jaminan kreditnya berubah, atau objek jaminan fidusianya ditambahkan karena mungkin ada penambahan kredit. Nah, itu diajukanlah perubahan. Ya, kemudian penghapusan setelah hutang piutang ini lunas, maka diajukanlah penghapusan atau roya. Terkait selanjutnya terkait objek yang bisa dijadikan jaminan fidusia itu seperti apa sih, Pak? Ya, tadi untuk yang dijaminkan benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud. Ya, kalau benda bergerak itu kan sudah bisa kita saksikan bersama ya. Seperti kendaraan, kapal, kan, pesawat, ya macam-macam yang bisa berpindah-pindah. Ya, kemudian benda yang tidak bergerak, ya itu bisa juga saat ini hak cipta, ya gitu kan. Nah, benda tidak berwujud ya, yang sering jadi pertanyaan, benda tidak berwujud ini kayak mana ya, gitu kan? Pasti bingung. Pasti bingung ya kan sebenarnya. Sebenarnya benda tidak berwujud itu bisa kita kategorikan juga hak eksklusif yang diberikan kepada negara. Seperti dia mempunyai hak paten, hak cipta, ya kan. Kemudian juga ada hak atas merek gitu kan. Kalau dilihat bentuknya hak atas merek itu nggak ada ya gitu kan. Tapi ketika dilihat brandnya, tulisannya, yang ini hampir sama, yang seperti ini, pasti gitu ada. Kan. Nah, ini pembuktiannya ya, dia mempunyai sertifikat fidusia, sertifikat merek gitu ya. Nah, untuk yang benda-benda tersebut itu bisa dijaminkan. Ya. Dan sangat luar biasa sih perjanjian fidusia ini, ya, yang dijaminkan ini benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, ya. Karena yang tidak berwujud saja yang saya sampaikan tadi saja itu bisa dijaminkan. Karena apa sih prinsipnya? Prinsip yang sangat mendasar itu dari jaminan fidusia ini atau perjanjian fidusia ini adalah kepercayaan. Nah, antara kreditur dengan debitur itu kepercayaan. Nah, bagaimana mengikat kepercayaan ini agar apabila terjadi wan prestasi di dalam proses hukumnya, salah satunya fidusia ini, sertifikat jaminan fidusia ini yang disebut tadi mempunyai hak eksekutor, kekuatan eksekutor. Karena apabila terjadi perjanjian atau perikatan ya secara perdata, ternyata terjadi wan prestasi sebelumnya itu akan masuk ke ranah pengadilan. Ya, nah itu panjang sekali waktunya sangat panjang sekali kan gitu. Sementara benda yang dijaminkan juga ada yang nilainya tidak sesuai ya, kecil ya, seperti mohon maaf ya, seperti motor ya gitu kan ya. Nah, itu ketika masuk ke pengadilan kan itu melalui proses yang sangat panjang. Nah, itu salah satunya contoh kecilnya saja ya, belum. Nah, tapi dia mempunyai kekuatan eksekutor. Dia memangkas birokrasi tadi, perjalanan proses hukum yang tadi itu. Nah, tapi tentunya tidak serta-merta eksekutor itu dilakukan dengan semena-mena. Itu tentu ada persyaratan-persyaratan yang ada di perjanjian tersebut dan di fidusia ini sendiri. Bahkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Nah, ini sudah sangat spesifik sekali nih Kapolri ini mengeluarkan surat keputusan ya. Ini jadi untuk apa sih? Untuk perlindungan dan kepastian hukum pada masyarakat kita sendiri. Nah, itu. Dan ini apa ya? Kayaknya kita tahan aja dulu sebentar, Pak. Kita break sebentar, boleh? Boleh. Dan nanti setelah ini kita lanjutkan lagi, Pak. Kita mau break untuk iklan dulu. Dan untuk para mitra semuanya yang lagi mendengarkan 104,2 Poliama Top FM, tetap aja stay tune di sini ya. Jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Indi, lagi
Lagi apa? Kayak lagi bingung nyari sesuatu deh. Iya nih, dari tadi gue muter-muter nyari perlengkapan buat ujian besok. Emang lo nyari apaan sih, Di? Pensil, Ri, yang kualitasnya bagus, gak gampang patah, and harganya terjangkau lah. Gitu aja bingung. Nih, lihat punya gue. Pensil 2B, merek Artline. Harganya murah, kualitasnya super, dan nyaman dipakai pas ujian. Oh iya? Ya, pensil 2B merek Artline diciptakan menggunakan teknologi 2B Jepang dengan keunggulan tingkat kehitaman yang sesuai dengan standar ujian Indonesia, harga terjangkau dengan kualitas super. Pensil 2B merek Artline, gak gampang patah, rapi, mudah diraut, desain keren dan nyaman dipakai. Ada juga spidol whiteboard, spidol 12 warna, correction, atau tip X dan stabilo. Semuanya hanya ada di toko Ira Stationery, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Gorontalo atau fotokopi terdekat. Artline, terpilih dalam menulis. Kabar gembira telah hadir di kota Anda, khususnya bagi Anda penderita penyakit seberat apapun atau kini sudah dalam proses operasi. Tak perlu khawatir lagi, karena kini telah hadir satu-satunya pakar penyakit kronis, Rumah Terapi Thousand. Rumah Terapi Thousand, spesialis pengobatan tanpa operasi dan suntikan bebas efek samping. Kami menggunakan alat terapi canggih yang berteknologi digital listrik. Setelah diterapi, langsung ada perubahan. Rumah Terapi Thousand mampu mengobati beragam jenis penyakit seperti asam urat atau rematik, glandok, amandel atau polip, tumor, TBC, pilek menahun, bronkitis, asma atau sesak nafas, kanker paru-paru, hipertensi, anemia, leukemia, lumpuh karena stroke, kencing batu, prostat, kencing manis, mah kronis, usus buntu, wasir, turun berok, migrain, susah tidur, epilepsi, kanker saraf otak, sakit kepala menahun, telinga bernanah, liver, gatal-gatal atau eksim, kelenjar rahim atau kandungan, kemudian ingin punya keturunan, tumor atau kanker kandungan, jantung, gangguan pada penglihatan, juga mengobati impotensi, lemah syahwat, money encer, frigid sex atau dingin. Ingat, kesehatan adalah faktor penting dalam tubuh manusia. Jika Anda salah seorang penderita penyakit parah atau kronis dan telah berobat kemana-mana tapi belum kunjung sembuh, percayakan pada kami, Rumah Terapi Thousand. Kami baru tapi profesional dalam melayani pasien. Jangan samakan kami dengan pengobatan yang pernah Anda kunjungi. Biarkan penyakit Anda sembuh bersama kami. Rumah Terapi Thousand. Alamat praktek Jalan Trans Sulawesi, Kompleks Pertigaan Rekso, Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dekat dengan Sekolah SDN 15 Tibawa. Sekali lagi, Jalan Trans Sulawesi, Kompleks Pertigaan Rekso, Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dekat dengan Sekolah SDN 15 Tibawa. Lihat papan nama Rumah Terapi Thousand. Segera hubungi Rumah Terapi Thousand dengan nomor telepon 0852 4225 5076. Rumah Terapi Thousand. Praktek setiap hari jam 8.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Tengah. Cukup satu kali berobat, insya Allah penyakit Anda sembuh total dan tidak akan kambuh lagi. Pakaian pengantin di Limboto, orjen di Talaga, kok DP kursi deng tenda dang. Sudah Jo, Ana sobat cerita deng Tita Nelco, owner Atika Dekorasi dari Puade deng tenda so lengkap. Aku suka itu yang ada lampu warna-warni begitu. So ada di situ semua, kurang doi yang dia mau tanya kamari. Atika Dekorasi merupakan wedding organizer yang menyediakan semua keperluan pesta istimewa Anda, mulai dari pesta pernikahan, ngunduh mantu, 7 bulanan, pembeatan, hitanan, mandi lemon, dan akikah. Juga menyewakan paket pesta Anda mulai dari tenda, kursi, plafon, dekorasi, puade adat, puade kreasi, dokumentasi, multimedia, lighting, lampu dim, dan sound system. Dilengkapi juga dengan paket pernikahan mulai dari make up, perlengkapan adat pengantin, pakaian adat, gaun pengantin, tolo balango, akad kreasi, pelaminan adat dan modern, serta henna. Dengan harga paket yang beragam dan dapat disesuaikan
disesuaikan dengan kebutuhan serta kantong Anda. Mulai dari paket 10 juta, paket 12.500.000 hingga paket 20 juta. Atika Dekorasi, owner Ibu Nelco Rajak. Bagi yang berminat, hubungi kontak person di 0853 9966 1597 atau datang langsung di Kompleks Pasar Pulau Bala serta ke Jalan Kancil Kompleks Pesantren Darul Quran Mo'o Salamati, Kelurahan Buli Ide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Anda juga bisa mengunjungi Facebook Nelco Rajak. Atika Dekorasi, kepuasan Anda adalah tujuan kami. Download aplikasi Poliama Top FM di Google Play Store Anda dan iPhone di App Store. Search Poliama Top FM. Free download aplikasi Poliama Top FM di Android, iPhone, dan dapetin semua tentang radio Poliama Top FM hanya dalam smartphone kamu. Hanya dalam smartphone kamu. Info lengkap kunjungi di www.poliamatopfm.com. Baik, 104,2 Poliama Top FM dan kita masih di dialog interaktif bersama kantor Kemenkumham Gorontalo ya. Ada Bapak Hadianto SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan juga Pak Ramlan Harun SHMH selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum. Dan tadi lupa kasih tahu, astagfirullah, kalau kita buka layanan telepon ya untuk para mitra yang ingin bertanya langsung ya soal fidusia ini ya. Seperti apa fidusia ini, bisa kita buka telepon di 0435 838 461, juga di WhatsApp 0852 9880 7552. Satu lagi, oh ya, itu aja ya. Oke, kita lanjutin lagi untuk pembahasan fidusia hari ini ya. Tadi kita ngomongin soal hukum ya Pak ya. Oke, saya mau nanya nih tentang landasan hukum terkait penerapan jaminan fidusia itu seperti apa nih Pak? Ini bisa kita kasih kesempatan kepada Pak Jaki juga nih. Oh iya. Daripada diam saja nih Pak Jaki ya. Dari tadi senyum-senyum saja nih. Oke, Pak Jaki nih. Nah. Silakan Pak Jaki, boleh dijelasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Gorontalo. Yang saya hormati Pak Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah, dan teman-teman masyarakat seluruh Provinsi Gorontalo yang mendengarkan siaran Poliama 103 FM. Baik, pertanyaan tadi agak cukup rumit ya dan menarik terkait penegakan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 itu telah menegaskan pada para pihak untuk khususnya untuk debt collector yang merupakan bagian dari internal perusahaan pembiayaan agar dalam melakukan eksekusi barang yang dijadikan objek jaminan fidusia hendaknya terlebih dahulu mengajukan permohonan izin ke pihak pengadilan negeri setempat di mana objek yang akan dilakukan sita eksekusi tersebut berada. Kemudian kedua, untuk penyerahan atau untuk pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 itu harus terlebih dahulu juga ada secara sukarela pihak debitur menyerahkan. Ada keinginan secara sukarela dari pihak
debitur untuk menyerahkan barang. Seperti itu. Jadi debt collector dilarang langsung mencaplok, seperti itu, tidak boleh. Apalagi menggunakan kekerasan, terlebih ancaman kekerasan. Itu sudah dilarang itu dengan menggunakan POJK nomor 35. Itu tidak lagi dibenarkan. Kemudian dalam POJK 35 juga diatur syarat-syarat tentang debt collector. Untuk Pak Jaki, mohon maaf kita tahan bentar ya Pak. Kita mau terima telepon dulu nih. Ada penelpon yang masuk, kita coba aja dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam. Dari siapa nih Pak? Dari Pak Anton. Pak Anton di mana Pak? Limboto. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Topiknya apa ya? Ini tentang topiknya tentang fidusia, jaminan fidusia nih Pak. Iya Pak. Saya tertarik sekali dengan fidusia yang konsekuensi hukumnya. Bagaimana kira-kira mobil-mobil tarikan ataupun motor-motor tarikan itu efek daripada perusahaan itu menarik. Halo? Iya. Lanjut Pak. Ya. Sehingga motor ataupun mobil ini, kendaraan ini menjadi bodong. Efeknya jadi bodong. Nah, kira-kira bagaimana dari Kemenkumham ini menindaklanjuti hal seperti ini agar supaya yang kami ketahui, jangan sampai kami mau beli mobil atau kendaraan ini ternyata sudah bodong. Sudah berapa banyak yang tercatat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaannya kita jawab sebentar apa kita lanjut dulu Pak Jaki? Bisa ya Pak Jaki, lanjut dulu? Iya, kita lanjutkan aja dulu. Baik. Kalau tadi saya bicara tentang persyaratan yang harus diajukan oleh pihak debt collector dalam melakukan eksekusi kendaraan, itu harus melampirkan surat peringatan. Peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Itu harus ada. Kemudian ada tanda bukti bahwa dia memang anggota atau bagian kerja di perusahaan debt collector, itu perusahaan pembiayaan. Kemudian ada berita acara eksekusi. Kemudian ada yang pokok, ada sertifikat jaminan fidusia. Itu yang pokok. Dan terakhir itu ada bukti adanya uang prestasi. Jadi itu yang syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Saya kira Pak Kabid dengan Pak Kadif yang saya hormati, yang harus dipenuhi oleh pihak debt collector dalam melakukan eksekusi. Itu aja Pak. Ya. Untuk penjelasannya, jadi sekarang kita langsung ke jawab pertanyaan yang tadi dari Limboto. Oh ya, tapi saya menambahkan juga dari Pak Jaki. Oke, siap Pak, boleh. Dengan bagaimana eksekusi atau terjadinya pengaduan sehingga dikatakan perampasan ya di jalan ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya dasar hukumnya sudah saya sampaikan tadi itu. Kapolri saja mengeluarkan ya nomor berapa, nomor 8 tahun 2011 tentang apa sih? Tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Kita lihat di pasal 6 ya. Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan. Adanya permintaan dari pemohon, ya, jadi dari debitur ya, sebagai pemberi fidusia, itu minta permohonan dulu kepada siapa sih? Kepada Polda dan Polres, ya.
untuk melakukan eksekusi ya. Kemudian memiliki akte jaminan fidusia. Ya, persyaratan. Yang ketiga, jaminan fidusia terdaftar pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ya, atau terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia. Yang dalam hal ini itu yang disampaikan Pak Ramlan tadi itu dulunya secara parsial atau secara manual itu di kantor wilayah. Kemudian secara online sekarang sudah dipusatkan semuanya di AHU. Sebagaimana sudah disampaikan Pak Ramlan tadi, bagaimana mekanismenya secara untuk pendaftaran fidusia. Ya, berarti ada sertifikat fidusianya. Kemudian juga jaminan fidusia berada di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ini pasal 6. Kemudian di pasal 7 juga berkaitan pemohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Itu saya sampaikan. Kemudian pasal 8 lagi. Ya, ini sangat spesifik memang peraturan Kapolri ini ya. Nah, permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 7 diajukan dengan melampirkan sebagaimana tadi disampaikan Pak Jaki ya, salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia, surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya. Nah, debitor ini harus dikasih peringatan dulu. Ya, jangan semena-mena akhirnya kan begitu langsung. Kan. Janganlah. Nah, yang jadi permasalahan juga harus kita sikapi bersama dan kita harus juga berpikir bijaksana dan bijaksini juga, Mbak. Ya kan? Kenapa demikian gitu kan? Ketika teman-teman mungkin dari kreditor itu memberikan surat peringatan, ternyata orangnya tidak ada, kemudian disampaikan kepada kepala lingkungan, ternyata tidak sampai juga. Ini miskomunikasi seperti ini sering terjadi. Nah, selanjutnya identitas pelaksana eksekusi. Jadi si pelaksana eksekusi sebagaimana debt collector tadi itu harus jelas juga. Harus. Jadi, tapi kan kadang-kadang kita lihat kalau di film-film pendek itu ya, kalau di film itu kayaknya premanisme banget gitu ya, gitu ya. Dan itu harus kita perbaiki bersama-sama lah ya. Jangan sampai gitu seperti itu ya, Pak ya. Gitu. Kemudian surat tugas pelaksana eksekusi. Itu harus ada. Harus ada semua ini persyaratan-persyaratan ini. Dan kalau sudah ada persyaratan-persyaratan ini terjadi one prestasi, sesungguhnya teman-teman yang kredit motor tersebut, kendaraan tersebut itu semestinya ketika terjadi one prestasi sudah diingatkan harusnya dengan sukarela. Nah, dengan sukarela menyerahkan karena ketidakmampuannya untuk melanjutkan. Ini kan kadang-kadang kita mau memakai uang pinjaman atau mau tapi tidak mau mengangsur, mau enaknya doang. Nanti akhirnya terjadi nih masyarakat, ya kan, masalah-masalah timbul. Akhirnya ada lagi pengaduan ke pengadilan, pengaduan kepada kepolisian dan lain sebagainya. Sebagai penegak hukum, setiap pengaduan itu ya tetap harus diterima. Gitu, ya, baik. Ada penelpon yang masuk nih, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi, selamat siang, udah siang ya? Menjelang siang nih. Halo, halo, kok nggak ada suaranya? Halo. Bisa telepon lagi ya? Bisa telepon lagi untuk penelpon yang tadi. Kita lanjut dulu. Udah ada lagi ya. Selamat pagi menjelang siang nih untuk yang udah telepon. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana nih? Iya, saya dari Caca di Kota Gorontalo. Caca mau nanya apa nih? Yang ingin saya tanyakan terkait jaminan fidusia ini, Mbak Nea. Jadi sering dijumpai juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia itu ternyata bisa
difidusiakan lagi lebih dari satu kali atau fidusia ulang atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan hal ini dilakukan juga oleh debitor agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditor yang lain sehingga kebutuhannya ini dapat terpenuhi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang ini oleh debitor yang sama, dan juga upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama. Dan juga bisa dijelaskan lagi bagaimana kaitan fidusia ulang tersebut dengan pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oke, itu aja Mbak Caca. Iya, makasih banyak ya. Iya, terima kasih. Oke, Pak, kayaknya ini kita langsung jawab aja. Bapak siapa nih, Bapak Ramlan atau Pak Hadi yang mau jawab? Pak Ramlan ya? Oke, siap, langsung aja Pak. Sebelum saya ke Bu Caca, tadi ada sedikit pertanyaan yang pertama ya. Pak siapa itu? Dari Limboto. Pak Anton dari Limboto. Jadi kenapa muncul yang namanya mobil bodong? Mobil bodong artinya mobil yang tidak ada identitas ya. Sebelum masuk situ saya jelaskan dulu. Ketika terjadi sebuah pengingkaran atau wan prestasi ingkar janji dari perjanjian kredit, maka si debitur atau si pemberi fidusia itu secara sukarela, itu yang disampaikan Pak Kadif tadi, dan itu juga dibunyikan oleh oleh putusan Mahkamah Konstitusi 18/2019. Perjanjian sudah jelas tertuang bahwa ketika terjadi penunggakan pembayaran sekian kali maka akan diadakan eksekusi. Karena itu jaminan, merupakan jaminan kredit kita kepada pihak kreditur. Maka si pemberi fidusia secara sukarela, secara ikhlas menyerahkan objek jaminan fidusia ini, karena semua sudah terpenuhi, sudah tertuang dalam kesepakatan bersama perjanjian. Kemudian maka secara sukarela dia menyerahkan kendaraan ini. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak menyerahkan secara sukarela? Ya kan? Nah, pertanyaan jawabannya itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kadif tadi. Maka si kreditur mengajukan permohonan penetapan eksekusi jaminan fidusia dari pengadilan. Tapi dengan syarat-syarat tadi yang disampaikan oleh Pak Kadif. Ada akta fidusia, ada sertifikat fidusia, ada surat peringatan pertama, kedua, identitas, ini itu harus lengkap. Dan kalau itu sudah terpenuhi secara formal, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan eksekusi jaminan. Kalau sudah pengadilan, mau tidak mau Anda harus menyerahkan. Lah namanya utang harus diserahkan. Iya, betul sekali. Di mana mobil bodong itu? Di mana mobil yang itu? Karena mereka saling tarik menarik. Si debitur tidak mau menyerahkan barang jaminannya, iya kan? Nah, si kreditur karena mungkin sudah didesak juga harus segera mengembalikan uang pinjaman, mau tidak mau mobil tarik. Akhirnya BPKB tidak ada. Si debitur karena mau ambil gampang sudah jual saja ini mobil. Jual saja ini mobil. Tapi dia tidak tahu bahwa di ketentuan Undang-Undang 4299 pasal 36 itu ada sanksi pidananya di situ. Ya. 50 juta dengan 5 tahun penjara. Waduh. Iya, itu sanksinya itu. Kalau dia mengalihkan. Nah, itu kebanyakan itu lahirnya mobil-mobil bodong itu di situ. Sudah, yang penting kita uang tak pulang. Biar saja itu BPKB dorang tahan, tapi mobil kita jual. Nah, itu biasanya lahirnya mobil bodong. Dan kita himbau melalui kesempatan ini, janganlah masyarakat terbuai karena hanya membeli kendaraan yang murah, ya, tapi tidak memeriksa dengan benar identitas dari kendaraan itu. Belilah kendaraan yang memang lengkap surat-suratnya. Kalau tidak kejadian itu yang diceritakan oleh Pak siapa? Yang dari Limboto, Pak Anton itu. Dari Limboto. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan si Caca tadi. Bu Caca. Caca itu terkait dengan apa tadi? Terkait dengan fidusia ulang. Fidusia ulang. Ya, jadi objek jaminan fidusia bisa dijadikan karena nanti
pada penghitungannya nanti, perhitungan berapa kreditnya itu kan nanti akan disepakati. Dan biasanya kalau kredit tidak cukup, maka dia mengajukan objek jaminan tambahan. Ya, objek jaminan tambahan. Nah, itu yang saya sebut tadi di perubahan. Ya kan? Di perubahan. Jadi kan tadi ada pendaftaran, apa lagi? Perbaikan, perubahan. Nah, di perubahan itulah kesempatan untuk menambah objek jaminan fidusia. Kan nanti dikalkulasi, dihitung ini bisa berapa nilainya, berapa. Nah, harus dia mintakan jaminan. Tapi sebenarnya intinya ada dalam perjanjian pokok. Itu yang Pak Kadif sampaikan. Dia hanya ikutan. Tapi sebenarnya hutangmu itu di perjanjian kita berdua. Misalnya saya jaminkan ada gaji saya, ya kan? Di perjanjian pokok itu hutang saya akan dibayarkan oleh gaji saya, mungkin dengan pihak bendahara di kantor. Itu kan ada sudah itu sepakatan itu. Nah, tapi yang objek jaminan fidusia ini hanya ikutan, sehingga dia bisa dijaminkan juga di kredit lain. Begitu, karena dia hanya ikutan. Nah, gitu. Dan selanjutnya untuk menghapus jaminan fidusia ini seperti apa nih, Pak? Di sini ada hapusnya hutang piutang yang dijamin fidusia, terus ada pelepasan hak atas jaminan fidusia. Iya, jadi kalau hilangnya jaminan fidusia atau musnah benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Satu misalnya sudah lunas, hutangnya sudah lunas, otomatis objek jaminan hilang, tidak perlu dijaminkan lagi. Maka diajukanlah permohonan penghapusan atau roya. Atau objek jaminan fidusianya terbakar atau hilang, maka hilang status jaminan fidusianya. Ya, jadi setelah dia hutang lunas atau si objek jaminan fidusianya ini hilang, musnah. Kalau misalnya maksud itu sama Mbak Nia itu debiturnya meninggal. Astagfirullahaladzim, kebalik mungkin itu. Nah, itu kalau yang dimaksud itu kembali lagi kepada perjanjian pokok. Karena perjanjian pokok itu akan memuat yang namanya perikatan dalam keadaan post mayer. Ya, adanya bencana alam. Ada salah satunya meninggal dunia, gitu kan. Itu mungkin di perjanjian pokoknya sudah disebutkan kalau bencana alam dia dianggap lunas, ya, kemudian meninggal dunia dianggap lunas, gitu kan. Itu ada pada perjanjian pokoknya. Jika ada, kalaupun tidak ada. Tapi biasanya kalau perikatan itu kan berdasarkan hukum perdata ya. Kalau dulu itu BW disebutnya ya. Nah, itu memang kalau tidak salah itu buku pertama itu tentang benda, tentang person, kemudian tentang buku ketiga tentang perikatan. Nah, itu prinsip-prinsip di dalam perjanjian harus, atau syarat-syarat di dalam perjanjian itu harus terpenuhi. Karena perjanjian itu juga tidak boleh ada kesepakatan jahat juga kan. Betul. Jadi itu memang harus kita penuhi semua. Nah, itulah sebenarnya pada intinya yang kami sampaikan ini adalah fidusia itu adalah perikatan atau perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok. Mitra Poliama ya. Dan sekarang waktu udah menunjukkan jam 10:05. Jadi sebelum kita closing, kita minta statement closing dulu dari Pak Yadi langsung ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Mia sebagai host di sini juga, dan kami juga berterima kasih kepada para pemirsa mitra Radio Poliama 104,2 FM Gorontalo ini. Di dalam hal ini teman-teman sekalian, para pemirsa, sebagaimana telah diuraikan, telah kita bicarakan di dalam dialog interaktif ini, bahwa jaminan fidusia ini adalah jaminan yang sangat penting ya di dalam kepastian dan penegakan hukum. Dan teman-teman sekalian, kita memohonkan bahwasanya
untuk perjanjian fidusia harus teliti, ya, terutama di perjanjian pokoknya. Ya, di perjanjian pokoknya harus teliti sekali, ya. Jangan karena pengen dapat uang, pengen dapat itu motor, kita pengen tanda tangan, ternyata itu ada perjanjian-perjanjian yang akhirnya menjerat kita. Nah, perlu dan bila perlu teman-teman sekalian pemirsa, apabila di dalam perikatan tersebut, di dalam akta itu kita minta dibacakan. Nanti akan pejabat umum negara atau yang disebut notaris itu akan membacakan akta perjanjian itu. Nah, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan sehingga teman-teman sekalian tidak ada permasalahan hukum, ya, tidak ada permasalahan hukum di masyarakat terkait dengan fidusia. Nah, jadi kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sangat mengapresiasi bahwasanya kepada masyarakat Gorontalo apabila ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, dikonsultasikan di kantor wilayah Kemenkumham Gorontalo sangat terbuka untuk masyarakat karena kita ada pelayanan hukum terhadap masyarakat secara langsung di kantor wilayah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih karena ini closing ya, penutup ya. Sebelumnya kami dari kantor wilayah berterima kasih kepada radio Poliama 104,2 FM yang sudah bekerja sama dan kami mengharapkan kerjasama ini tetap berlanjut. Amin. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami tim dari kantor wilayah ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan sekali lagi kami adalah pelayan masyarakat dan pelayanan kami memang belum tentu memuaskan karena kami juga bukan alat pemuas. Tapi dengan pelayanan yang ingin kami maksimalkan, insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo. Sekali lagi juga kami tekankan tidak ada biaya. Kami tidak memungut biaya sepeser pun. Nah, ini yang menjadikan kantor wilayah Gorontalo wilayah bebas dari korupsi. Demikian teman-teman sekalian, mitra Poliama yang kami hormati dan kami banggakan, atas nama kepala kantor wilayah dan atas nama pegawai kantor wilayah kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada, demikian dialog interaktif kami bersama kantor wilayah Kemenkumham Gorontalo ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga apa yang udah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, mitra Poliama. Nel Diansyah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, Mbak Apati. Jalan Ahmad Ohab nomor 58. Inilah 104,2 Poliama Top FM. Poliama Top FM. Poliama Top FM. 104,2 Poliama Top FM.